Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gua bakal ngebahas sesuai yang sudah gua tulis di papan tulis. Ciri-ciri akun mau gacor. Nah, ini pembahasan sangat penting sekali bagi seluruh driver dimanapun berada, khususnya driver Gojek. Karena ciri-ciri akun mau gacor ini kadang kita tidak sadar atau mungkin ada driver yang kurang paham, kurang tahu gitu kan. Jadi di sini karena gue telah merasakannya sesuai dengan apa yang gue rasain di lapangan dan apa yang gue rasain di akun gue pada saat terapi akun. Karena akun tuh ada yang namanya ciri-ciri akun kita sudah mau naik, sudah mau gacor atau masih stuck di situ-situ aja. Nah, kalian wajib juga simak sampai video ini supaya kalian tidak gagal paham dan semoga aja video ini bermanfaat bagi kalian semua. Karena ciri-ciri akun mau gacor seperti yang gue tulis di papan tulis ini bisa jadi sudah ada ciri-ciri di akun kalian. Tapi mungkin kalau kalian tidak tahu apa ciri-cirinya, mungkin kalian menganggapnya itu hal yang biasa. Padahal pada saat akun kalian sudah ada ciri-ciri tersebut, nanti yang gue bakal bahas di video ini, dan gue juga bakal membahas gimana cara menanggapinya ketika akun kalian sudah ada ciri-ciri mau gacornya seperti itu. Jadi supaya kalian terapi akun itu tidak sia-sia. Karena banyak driver yang gue lihat juga yang sudah terapi konsisten selama sebulan atau bahkan 2 bulan konsisten dari on beatnya, jam off beatnya, atau mungkin dia selalu mempertahankan ratingnya selalu bintang 5, tapi dia tidak tahu bahwa akunnya itu sudah mengalami ciri-ciri mau gacor. Nah, karena ketidaktahuannya dan juga karena dia tidak tahu apa langkah selanjutnya yang harus dia ambil, akhirnya akunnya menurun kembali seperti itu. Nah, jadi gua nggak mau rekan-rekan rapper yang tadinya udah mau gacor akunnya tiba-tiba gagal gacor. Nah, makanya gua buat video pembahasan yang bakal gue bahas pada saat ini. Jadi bagi kalian driver Gojek, simak sampai videonya supaya kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa bagi kalian juga yang baru mampir atau yang sudah lama mampir yang belum subscribe juga boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Gojek. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, gue pengen mau ngasih tahu kalian juga ya. Mungkin udah pada tahu juga, yaitu kalian di jalanan tuh wajib bener-bener safety berkendara. Gua 3 hari yang lalu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki gua luka-luka ya. Pada saat ini gua agak susah nih nekuk kaki ini. Jadi itu aja gua udah make sepatu dan juga udah make celana panjang gitu kan. Tapi mungkin karena jatuhnya itu memang bener-bener kuat, celana itu sampai sobek dan akhirnya luka. Jadi kalau bisa kalian tuh kalau ngebeat itu benar-benar pakai celana lepis yang tebel gitu ya. Jadi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, itu meminimalis luka kalian. Nah, alhamdulillah juga gue pakai sepatu jadi nggak terlalu sampai ke bawah banget lukanya, cuma nyampe atas aja gitu ya. Karena celana dasar itu juga tipis, sobek, dan akhirnya terjadilah luka di kaki gue. Jadi makanya kalian jangan malas-malas untuk selalu safety berkendara, dari sarung tangan, dari helm, dari jaket kalian, untuk karena jaketnya juga untuk identitas gitu kan, supaya kalau terjadi apa-apa di jalanan kalian pakai pakai seragam Gojek gitu kan, orang-orang juga tahu itu seragam kalian, rekan-rekan ojol juga pasti bakal ngebantuin gitu kan. Dan juga celana itu penting juga karena ada juga beberapa driver yang pakai celana pendek ngebeatnya gitu kan. Itu sebenarnya selain mungkin kurang sopan, yang kedua juga itu sangat berbahaya jika terjadi hal-hal tidak diinginkan. Karena kita di jalanan ini kan pilihannya cuma 2, ditabrak atau nabrak seperti itu ya. Kalau gue sendiri di sini kemarin gue memang ada mobil yang memang tidak ngesen, tiba-tiba mendadak pada saat gue udah di tengah, tiba-tiba mendadak. Tapi alhamdulillah dia tanggung jawab gitu kan. Alhamdulillah. Tapi semoga ini tidak terjadi di kalian semuanya gitu ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ciri-cirinya apa? Penglaris cepat. Nah, ketika akun kalian mulai mengalami fase di mana ciri-ciri akun kalian mau naik tingkat atau ciri-ciri akun kalian mau gacor dari anyep, ini ciri-ciri utama yang mungkin kalian pernah rasakan di akun kalian. Kalau akun anyep atau bapuk banget yang mungkin lagi masa-masa terapi ya, itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan penglaris seperti itu ya. Jadi udah banyak bukti driver-driver di luar sana, udah fakta di lapangan lah, penglaris itu sangat susah sekali, atau pecah telur itu susah sekali.
Tapi kalau akun kalian itu udah kalian konsisten terapi, tiba-tiba kalian ngidupin aplikasi, langsung nyamber tuh aplikasi, langsung dapat orderan. Nah, ini ciri-ciri akun kalian mau gacor. Jadi penglarisnya sangat cepat masuk tanpa delay lama. Tapi kalau akun Anyep pasti delaynya lama, bahkan mungkin sampai 5 jam nggak kasih orderan gitu kan. Dari pagi sampai siang baru dikasih. Nah, jadi gimana Bang cara menanggapinya ketika akun kita sudah penglarisnya sudah cepat, di akun kita sudah nyambernya cepat. Nah, di sini gua kasih 2 solusi untuk kalian yang sudah penglarisnya itu cepat atau sudah dapat penglarisnya itu sudah cepat gitu ya, nggak delay-delay lagi. Nah, di sini gue tulis yang pertama caranya pertahankan jam. Nah, maksudnya apa pertahankan jam ini? Kalian pasti tahu penglaris kalian itu di jam berapa. Contoh, gue kasih contoh. Contoh kalian mungkin keluarnya jam 6 pagi ya. Tiba-tiba dapat penglarisnya jam 6 juga ketika ngidupin aplikasi, selang 5 menit atau 10 menit dapat. Nah, hari berikutnya kalian juga wajib on bid jam segitu untuk mendapatkan penglaris yang di jam segitu juga gitu. Jangan sampai tidak adanya konsisten. Makanya jam konsisten itu sangat penting. Makanya gua selalu bahas konsisten itu salah satunya ini. Jadi pertahankan di mana jam penglaris kita dapatkan ya. Jadi pertahankan jamnya, contohnya jam 6 ya, kalian jam 6 tuh sebelum jam 6 udah standby seperti itu. Karena di Gojek ini juga ada namanya history kan ya, ada history jam orderan, ada history riwayat si customer gitu kan. Makanya kalian mungkin pernah merasakan dapat customer itu lagi, atau satu customer kalian udah pernah bawa customer tersebut sebanyak mungkin lebih dari 3 kali, atau alamat yang sama, atau juga resto yang sama, atau juga jam-jam yang sama. Karena Gojek juga masih memakai sistem history. Itu yang gua rasain dan fakta di lapangan seperti itu. Dan yang kedua, gimana cara menanggapinya? Pertahankan lokasi. Nah, untuk sementara waktu pertahankan lokasi penglaris kalian. Pada saat contohnya kalian jam 6 on bid nyalakan aplikasi di spot A ya, atau di ruko A, atau kalian lagi berhenti dimanapun itu, kalian dapat penglaris. Besoknya harinya utamakan dulu di tempat itu dulu ya. Tapi kalau memang tempat itu memang kebetulan kalian dapat penglaris, tapi memang tempat itu untuk orderannya memang minim ya, atau tidak ada restoran, atau tidak ada mungkin penumpang yang order goret di situ, ya kan bisa pindah lagi di area yang lebih ramai lagi. Tapi kalau itu memang tempat penglaris kalian itu memang banyak kemungkinan orderan di situ, pertahankan untuk besoknya di jam yang sama, di tempat yang sama. Pertahankan di situ dulu. Karena pernah gua ngerasain penglaris gua cepet banget di situ. Tapi ingat, jangan termakan zona nyaman. Dalam arti kalau kalian sudah gacor ya, jangan bergantung pada lokasi yang sama. Karena udah gue pernah bahas di video sebelumnya, karena banyaknya kita dapat penglaris sehari sampai 3 kali di situ, atau mungkin beberapa tiap hari di situ, akun kita seperti dikunci. Entah itu rolling orderan, entah itu suspend area lah namanya, entah itu apa. Tapi fakta di lapangan, kebanyakan kalau gue pribadi dapat penglaris di area yang sama, tiba-tiba akun kita nggak dapat penglaris lagi. Padahal yang gue perhatiin, di situ ada driver yang dapat di resto yang sering gue dapat penglaris di jam yang sama. Jadi gue kayak dikacangin seperti itu ya. Entah itu apa namanya, entah sistem suspend area, entah itu namanya rolling orderan, entah itu mungkin gue kalah sama driver lain, apapun itu. Tapi yang gue rasain, jadi hindari aja seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau penglarisnya cepat, pertahankan. Tapi nanti kalau udah gacor, jangan sampai terlena oleh 2 ini ya. Nah, yang kedua selanjutnya apalagi Bang ciri-cirinya kalau akun kita pengen gacor? Nah, di sini yang kedua gue tulis dapat orderan jalan. Nah, gue singkat aja lah ya. Maksudnya dapat orderan jalan ini, kalian sering dapat orderan ketika motor kalian sedang jalan atau kalian lagi di jalan. Tiba-tiba orderan nyamber ke akun kalian. Pasti kalian pernah ngerasain juga. Tapi pada saat akun kalian anyep, mau kalian jalan, mau kalian ngebut, mau kalian lambat, mau kalian netep, gak bakal dapat orderan. Tapi pada saat akun kalian pengen meranjak ke kelas naik kelas atau pengen gacor, nah ini pasti kalian rasakan di mana namanya dapat orderan ketika kalian sedang berjalan. Jadi lagi jalan, entah kalian mau pulang, entah kalian mau apa, tiba-tiba dapat orderan. Nah itu masuk dalam ciri-ciri akun mau gacor dalam versi gua ya. Nah setelah kalian udah merasakan ciri-ciri tersebut ya,
Sekali lagi, apa bang yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, di sini versi gua yaitu ketika sudah akun kalian dapat orderan pada saat jalan, solusi yang gua kasih kalian adalah berarti akun kalian jangan terlalu lama dibawa nongkrong atau nyender. Oke? Jadi ketika kalian kasih waktu maksimal. Kalau kalian nongkrong, contoh kalian nongkrong di base camp, udah 1 jam nggak dapat orderan, kalian bisa pindah di spot dimana kalian dapetin penglaris tadi pagi, atau di mana tempat yang kalian biasanya dapat orderan. Kalian jalan pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut dan nggak usah terlalu jauh jalan-jalannya. Jalan pelan aja, apalagi di jam-jam sibuk tuh. Gue sering nyari pada saat terapi akun, gue sering nyari orderan ketika akun gue anyep itu pada saat jam sibuk gue bawa motor gue jalan. Tujuannya apa? Dalam pikiran gue tuh gue berpikir bahwa supaya map Gojek ini mendeteksi bahwa akun gue ini aktif ya di map gue tuh seperti jalan. Itu menurut sudut pandang gue aja gitu kan. Jadi apalagi jam-jam sibuk itu gue manfaatkan motor gue tuh jalan aja gitu, entah kemana gitu kan. Yang penting jangan terlalu jauh juga, jangan sampai keluar area kita. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah dominan argo jauh. Nah, dominan masuk akun kita ini argo jauh, bukan argo 8.000, 9.000, 10.000 ya. Tapi di sini argo jauh karena pada saat gua terapi akun, bukan gua aja ya, tapi rekan-rekan gua satu basecamp itu merasakan hal sama. Ketika terapi akun, tapi pada saat akun kalian anyep nih, terapi akun terus dikasih orderan jangka pendek, itu belum menandakan akun kalian tuh pengen naik kelas. Tapi bukan berarti gua nyuruh kalau argo pendek pada saat terapi udah cancel aja nyari argo jauh, nggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi gua saranin kalau kalian di mana kalian udah lagi terapi akun terus dapat argo besar, nikmatin aja prosesnya, walaupun jauh, walaupun gimana pun itu, nikmatin aja prosesnya. Karena pertama, histori Gojek kalian itu bakal ada namanya argo tinggi atau pendapatan kalian tinggi. Dimana nanti mungkin minggu depan pas diakumulasi ketika trip kalian dikit, Gojek ada histori kalian tinggi, pasti dikasih dar-der sedikit untuk menggenapi histori kalian yang kemarin gitu kan. Contohnya pendapatan minggu kemarin rata-rata 100.000. Nah, pada saat masih 50.000, nah Gojek insya Allah mungkin kalau ada orderan berikutnya pasti diberi sampai 100.000, karena itu historinya muter-muter seperti itu aja yang gua rasain ya. Nah, dominan argo jauh. Jadi kalau akun kalian udah mix argo jauh masuk, pada saat terapi argo jauh masuk, nah itu ciri-cirinya masuk seperti itu. Nikmatin aja prosesnya gitu kan, jangan mengeluh. Lagi pula kalau gue pribadi, kalau pada saat anyep ya, contohnya gue anyep seumpamanya 2 jam atau 3 jam gak dikasih orderan, tiba-tiba dapat argo jauh, contohnya 50.000. Jadi kan itu cara berpikir kita bahwa itu 50.000 sudah menutupi 3 jam kita anyep gitu kan. Contohnya kalau 1 jam aja kita dapat satu orderan yang argo 10.000, 3 jam 30.000, tapi ini dikasih kita 50.000. Jadi argo jauh itu menutupi jam-jam delay kita. Kalau makanya gue pada saat anyep senang dapat argo jauh ya, ketutup pendapatan kita pada saat jam-jam delay gitu kan. Nah, makanya nikmatin aja prosesnya. Tapi bukan berarti argo pendek itu disortir atau mungkin di cancel ya, untuk saran dari gua. Mungkin tapi kalau kalian punya cara yang senang sortir atau senang apa ya nggak jadi masalah. Cuman ya resikonya tanggung sendiri seperti itu kan. Dan yang keempat, yang terakhir nggak kalah penting, ciri-ciri akun gacornya seperti apa? Jam sibuk. Nah, juga singkat aja lah, nggak muat ya. Jam sibuk akun kita dikasih orderan, itu masuk dalam ciri-ciri akun kalian pengen gacor. Tapi kalau akun anyep, mau jam sibuk, sesibuk-sibuk apapun, kalau budek tetap aja budek. Tapi kalau akun kalian mau naik kelas, pada saat jam sibuk, akun kalian dikasih orderan. Entah itu argo jauh, entah itu mungkin mix layanan, pokoknya kalian bisa bawa goret tapi ntar dikasih GoFood, atau mungkin sebaliknya gitu kan. Pokoknya jam-jam sibuk yang kalian biasanya nggak dapat orderan atau nggak dikasih sama sekali, itu kalian dikasih oleh sistem orderan. Oke. Nah, jadi bang, ada yang bertanya kan, jam-jam sibuk tuh jam-jam berapa sih bang? Gue juga tidak bisa menyimpulkan jam sibuk jam berapa aja, karena mungkin beda kota, beda juga jam-jamnya ya. Tapi kalau untuk jam sibuk untuk GoFood mungkin biasanya sih sama rata-rata. Karena jam sibuk untuk GoFood itu kan biasanya untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam gitu kan jam-jam sibuknya. Tapi untuk Goret sendiri kan pasti pagi masuk jam sibuk juga, karena banyak orang berangkat kerja ya. Dan sore juga mungkin banyak orang pulang kerja, atau
berangkat sekolah atau pulang sekolah di siangnya atau istirahat gitu kan. Banyak jam-jam sibuk. Kalau untuk Goret itu beda daerah juga beda sistemnya mungkin, bukan beda sistem tapi beda mungkin jam-jamnya. Tapi untuk GoFood mungkin sama lah menyeluruh semua kota-kota jam-jam sibuk itu kan, karena mengikuti jam makan pagi, jam makan siang, jam makan sore atau malam seperti itu ya. Jadi akun kalian ketika jam sibuk udah dikasih orderan, semangatlah kalian untuk lebih menterapi akun kalian ke depannya, karena akun kalian sudah mengalami fase di mana ada sedikit peningkatan di akun kalian. Jadi tidak stuck di akun anyep, di akun budek, tapi adanya pengen penaikan kelas lah istilahnya ya. Jadi berbanggalah. Nah, jadi dari keempat penjelasan gue ini, mungkin kalau kalian ada pertanyaan, boleh juga kalian tulis di kolom komentar apapun itu pertanyaannya. Dan juga dari keempat ini, semoga juga semua akun driver Gojek khususnya yang nonton di YouTube gua, semoga kalian merasakan ciri-ciri tersebut di akun kalian, supaya kedepannya mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi akun kalian ada perubahan, akun kalian mulai gacor dan pendapatan kalian setiap harinya sudah bisa melebihi mungkin target kalian masing-masing. Jadi kalian bisa menyisihkan uang kalian untuk keperluan dadakan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan mungkin untuk membangun usaha-usaha yang kalian inginkan seperti itu. Oke, dan mungkin cukup sekian video gue pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga akun kalian ke depannya lebih gacor lagi, dan semoga kalian juga bisa membangun usaha kalian, tidak fokus di Gojek aja. Semoga Gojek ini bisa menjadi batu lompatan buat kalian membangun usaha-usaha kalian, dan juga semoga kalian selamat di jalanan, berkah hidupnya dan segala macam lah. Doa gue yang terbaik-baik buat kalian semua. Oke, mungkin sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk perkembangan video selanjutnya supaya kalian tidak ketinggalan upload video selanjutnya. Dan gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.